Setelah saling diam di sepanjang perjalanan, kami akhirnya sampai juga di sebuah parkiran basement sebuah mall besar di kota ini. Dr. Fadi menghentikan mobilnya setelah memastikan mobil terparkir dengan presisi di tempatnya. "Ayo," katanya sembari melepas seat belt dan mematikan mesin. Aku hanya mengangguk dan mengikuti geraknya. Keluar mobil dan berjalan beriringan dengan lelaki yang berpakaian bagai ingin main ke rumah tetangga tersebut. Dr. Fadi seketika menghentikan langkahnya. Menoleh dengan wajah datar sehingga membuatku sedikit tak enak hati. "Maaf, Mas." Aku kembali berjalan di sampingnya. Lelaki itu kini bisa memelankan langkahnya hingga aku tak terlalu buru-buru seperti tadi lagi. "Makanya tinggi." Aku manyun. "Enak saja. Mentang-mentang tinggiku cuma 158 cm. "Iya, yang tinggi." Dr. Fadi menaruh telapak tangannya di atas kepalaku dan mengukurnya ke pundak lelaki itu. "Udah pakai sandal setinggi cita-cita padahal." Bikin sebal. Gemas banget sebenarnya sama sikap Dr. Fadi. Namun, bagaimana lagi? Mungkin memang tabiatnya begini. Pantas si Nadia kabur. Kami berdua terus berjalan beriringan. Ada hal yang membuatku sedikit tergelitik. Meski tampilannya gembel, lelaki ini malah menjadi pusat perhatian banyak wanita. Beberapa gadis remaja sampai nenek-nenek menatap dengan wajah kesengsem pada sosok putih tinggi tersebut. Sedikit banyak aku yang berpenampilan burik ini jadi merasa bangga karena ada di sampingnya. Ternyata jalan dengan Dr. Fadi tak buruk-buruk amat. Malah membuatku jadi pusat perhatian begini. "Mas, kamu dari tadi dilihatin nenek-nenek." Dr. Fadi langsung menoleh ke arahku. Dingin dan menusuk. Seperti tak terima. "Dia lihatin kamu. Wejsmu jelek." Enak saja. Langsung lengannya ku geplak. "Biar tahu rasa. Jangan pegang-pegang. Nanti nagih." "Idih." Aku manyun sambil menyembunyikan senyum kecil yang tiba-tiba mengembang. Aneh, masa aku senyum sendiri begini? Emangnya kenapa? Dr. Fadi membawaku ke lantai 2 dan singgah di sebuah outlet yang menjual ragam sepatu serta tas dengan merek nasional terkenal. Aku sempat kagok saat melihat betapa banyaknya barang-barang wanita yang tertata rapi pada rak-rak dan etalase. Maklum, sejak menikah mana pernah aku pergi ke mall apalagi untuk berbelanja kebutuhan tersier. Lepas kuliah, langsung bekerja sebulan, setelah itu menikah. Maka tamatlah riwayatku. Mana bisa belanja ini dan itu untuk kebutuhan pribadi. Semuanya sudah tersedot untuk keperluan rumah tangga. Menyedihkan bukan? Sangat. Pilih. Terserah, yang penting jangan norak. Dr. Fadi kemudian duduk di sebuah kursi yang berada di pojok depan toko. Sementara aku kini tenggelam dalam kebingungan. Berada di tumpukan barang-barang seperti ini malah membuatku agak pening. Pikiranku yang sudah rusak atau bagaimana, aku malah memikirkan jika lebih baik uangnya dibelikan beras atau bahan makanan lain. Risa, hidup susah sepertinya sudah mendarah daging di hidupmu. Sandal teplek atau flat shoes ada, Mbak? Aku bertanya dengan nada pelan. Ada, Kak. Mari ikut saya. Perempuan beraroma wangi tersebut menuntunku ke arah pojok kanan dan memberikan sebuah pilihan yang manis. Sepasang sandal model slope dengan warna peach yang manis. Aku langsung jatuh cinta. Sangat feminin, pikirku. Saat ku sedangkan dengan nomor 38, langsung sedang. Saya ambil ini, Mbak, kataku sembari melepas kembali sandal tersebut dan memberikannya kepada pramuniaga tersebut. Perempuan bertatanan rambut disanggul ke belakang tersebut langsung menerimanya dan membawa ke kasir untuk dibungkus. Tanpa kusadari, tiba-tiba Dr. Fadi sudah berada di belakang dan membuatku kaget setengah mati kala menoleh. Astaga, kataku setengah memekik. Sudah, tanyanya dingin. Aku mengangguk. Udah, itu, dibawa ke kasir. Cuma satu, matanya membelalak. Aku heran, memangnya apa yang salah? Iya, sandalnya udah dapat. Sepatu kerja, tas untukmu jalan-jalan. Dr. Fadi menautkan dua alisnya. Aku melongo. Hah, sebanyak itu? Bagaimana, Kak, ada yang bisa saya bantu lagi? Sandalnya sudah kami kemas di kasir. Pramuniaga tadi kembali datang dengan suaranya yang ramah. Saya cari sepatu kerja dan tas untuk jalan. Aku ragu mengatakan hal tersebut. Tidak enak hati pastinya. Gila, barang di sini semuanya berharga mahal. Rata-rata dibanderol dengan harga 800 ke atas. Bagiku itu bukanlah harga yang murah.
Pramuniaga itu kemudian berjalan ke rak bagian tengah. Ini new arrival dari produk kami, Kak. Silakan dipilih. Enak dipakai dan mudah dibersihkan. Pramuniaga itu kemudian berjalan ke rak bagian tengah. Ini new arrival dari produk kami, Kak. Silakan dipilih. Enak dipakai dan mudah dibersihkan. Ini bagus sekali, Kak. Nyaman di kaki, loh. Tidak pegal meski dipakai seharian. Saya juga pakai. Perempuan tersebut mengambil sebelah sepatu dengan hak yang lumayan tinggi dan berwarna hitam mengkilap. Tidak, Mbak. Saya perawat. Perlu yang flat saja. Oh, begitu. Nah, ini yang flat. Bagus dan mewah. Pramuniaga tersebut menyambar deretan terakhir dari ujung rak. Sebuah sepatu kulit berwarna hitam dengan model pantofel wanita yang klasik. Aku syok menatap harganya. 3 juta. Sebulan gajiku. Ragu-ragu aku mencoba sepatu tersebut. Nomor 38 sesuai dengan ukuranku. Sedang. Rasanya nyaman sekali berpijak dengan sepatu ini. Ambil yang itu. Aku kaget setengah mati. Dokter Fadi ternyata lama-lama sudah bersikap bagai hantu. Datang tiba-tiba dan membuatku jantungan. Baik, mari saya siapkan pengemasannya. Pramuniaga tersebut mengambil sepasang sepatu yang baru saja kusedangkan. Mana tasnya? Tanya dokter. Fadi tak sabaran. Aku menghela napas. Ya Tuhan, rasanya aku benar-benar tertekan. Pramuniaga yang tadinya mengantar barangku ke kasir, kembali lagi melayani kerak bagian tas. Merasa lelah, akhirnya aku asal ambil saja. Sebuah tas selempang kulit berwarna hitam dengan tali rantai warna gold yang klasik tetapi memikat mata. Pilihan yang bagus, Kak. Ini juga produk terbaru. Aku mengangguk sembari tersenyum kikuk pada pramuniaga tersebut. Ya sudahlah, terserah saja harganya berapa. Aku pusing berpikir banyak malam ini. Terlalu banyak rentetan kejadian ajaib yang seolah tiba-tiba runtuh menimpa kepalaku. Kami berdua kini berada di depan kasir. Kasir yang juga mengenakan seragam senada dengan si pramuniaga yang kini kembali sibuk melayani pelanggan baru, mulai menghitung belanjaanku. Semuanya Rp8.100.000. Napasku tercekat. Apa, segitu mahalnya untuk sepasang sandal dan sepatu serta sebuah tas? Aku menoleh ke arah dokter Fadi dengan wajah pias. Namun, lelaki itu tampak berbanding terbalik denganku. Dia sangat santai, seolah tak pernah terjadi apapun dalam hidupnya. Lelaki itu kini mengeluarkan sebuah kartu warna hitam untuk digesek ke mesin EDC. Usai melakukan transaksi, kasir menyerahkan 3 paperback warna silver dengan tulisan besar dari merek produk terkenal ini. Sungguh, tanganku agak gemetar saat menerimanya. Belum habis rasa kaget, sikap dokter Fadi yang sangat di luar dugaan kembali membuat diri ini tercengang. Dia tak mengizinkanku untuk menenteng 3 tas kertas tersebut. Sigap sekali gerakannya untuk membawakan barang-barang belanjaan milikku. Biar aku yang bawa, Mas, ujarku sembari mencoba merebut bawaannya. Dokter Fadi malah menjauhkannya dariku. Menaruh belanjaan di tangan kirinya dan terus berjalan. Aku menarik napas dalam. Ya Tuhan, aku makin tak enak hati dibuatnya. Kami kemudian terus berjalan beriringan. Sementara aku menjadi kikuk saat harus berada di sebelahnya dan menerima tatapan wow dari tiap perempuan yang melewati kami. Kita makan di atas. Aku hanya bisa mengangguk. Menuruti segala perintah dokter Fadi. Entah harus kubayar dengan apa semua budi baiknya hari ini. Semoga lelaki ini tak membuatku berutang seperti yang dilakukan oleh Mas Rauf. Entah rasanya aku menjadi setengah takut dengan kebaikan hati dari dokter Fadi. Kami naik ke lantai 5, masuk ke area deretan resto dan food court yang menyajikan ragam hidangan nikmat pengisi perut. Dokter Fadi memilih untuk menyambangi sebuah resto Jepang cepat saji yang untungnya bisa diterima oleh lidahku yang lumayan deso ini. Dokter Fadi memilih tempat duduk di bagian pojok belakang karena tinggal ini meja yang bisa kami tempati. Aku memilih menu bento spesial, mengikuti pilihan si bos tentunya. Tak perlu menunggu waktu lama, pesanan kami pun datang bersama soft drink sebagai pengusir dahaga. Makan yang banyak, begitu pesan dokter Fadi sebelum kami memulai makan. Aku tersenyum sembari mengangguk ke arahnya. Lagi-lagi aku takjub dibuat dokter Fadi. Dia kali ini balas tersenyum ke arahku. Manis sekali. Lebar hingga geligi putih rapinya tampak menghiasi bibir merah berbelah miliknya. Kamu tidak perlu sedih lagi. Lupakan semuanya. Aku kikuk. Benar-benar ambiar dibuatnya. Dia memang bosku. Namun,
Malam ini aku sama sekali tak merasa bahwa hubungan kami sebatas bos bawahan. Lebih dari itu, anggap kami teman dekat jika aku dinilai terlalu baper bila menilainya lebih. Terus, Mas, kataku sembari mengulum senyum dan menunduk demi menyembunyikan rona merah di pipi. Cepat habiskan. Setelah itu kita pulang. Besok kamu tidak boleh telat sama sekali seperti tadi pagi. Kita berangkat sama-sama. Paham? Suara dokter Fadi kembali ketus dan dingin. Membuat hatiku yang sempat berbunga, kini tiba-tiba terasa kecut lagi. Bisa nggak sih kalau bersikap manis itu awet? Boro-boro bertahan sehari. Semenit aja enggak. Dasar kulkas. Bersambung.